Oke, teman-teman, jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya akan ngobrol dengan seorang yang mudah mungkin beralih wujud ya, dari dunia aktivis, dari dunia pergerakan, dunia intelektual, sekarang menjadi birokrat. Sosok ini secara akademis bagi saya luar biasa. Dia lulusan dari UIN, ya, UIN di Jakarta yang menulis tafsir soal jihad, kemudian dia mengambil master di Bradford University di Inggris, dan kemudian di Queensland University untuk PhD-nya yang mengambil soal peace building. Orang itu masih muda, sekarang 45 tahun. Bro Raja Juli Antoni. Ya, Mas. Gimana bro, sehat? Alhamdulillah agak batuk tapi negatif. Negatif ya? Dia aman. Ketularan juga ya? Ini Bro Juli ini aktivis dari Muhammadiyah, aktivis masih sangat muda, sekarang menjadi wamen. Sekarang mau tanya, Ya. enak jadi wamen ya? Seminggu bahkan 10 hari pertama jadi wamen saya nggak bisa tidur, Mas. Nggak bisa tidur? Ya karena apa? Ya mungkin saya lebih secara psikologis jadi agak deg-degan ya. Deg-degan ya? Deg-degan, apa saya bisa mengerjakan amanah yang besar banget gitu ya. Kemudian saya secara personal kan belum kenal dengan Pak Menteri, Pak Hadi ya. Dari ya pun ketemu di acara-acara sepintas ya. Sampai akhirnya saya harus ke dokter ya. Terus Ke dokter? saya ke dokter, terus ya kata dokter kamu mulai stres nih. Jadi dikasih sempat stres? Ya kata dokter, ada dokter. indikasi stres. Jadi dikasih semacam obat penenang, obat tidur gitu ya. Tapi dosis kecil ya untuk 3 hari aja kira-kira gitu. Dan semakin kesini sih udah bisa tidur dengan nyenyak. Artinya kapan istirahat udah bisa istirahat gitu ya. Artinya saya udah mulai bisa memahami apa kerja saya dan peran saya gitu. Tapi awalnya cukup sulit, Mas. Cukup sulit ya? Ya, cukup sulit, itu ya. gimana? Ilmumu kan sebetulnya berkaitan dengan pertama, betul ya, di UIN tuh ngomong soal jihad ya. Iya. Kemudian ngomong soal peace building ya. Iya. Kira-kira gitu. Nah sekarang ngomongin agraria itu kan Iya. ilmu yang dari ilmu langit gitu ke Iya. ilmu tanah itu. Gimana cerita? Sebenarnya saya agak bersyukur, Mas ya. Jadi saya pernah jadi aktivis ya. Kemudian sekolah gitu. Dulu Kang Muslim Abdurrahman itu suka dengan istilah intelektual organik gitu. Intelektual organik. Ya. Artinya ini intelektual tidak hanya sebagai akademisi tetapi juga bagaimana ilmu sosial itu dapat menjadi gerakan sosial lah. Atau dulu Kunto Wijoyo tuh punya ilmu sosial transformatif lah gitu ya. Nah saya kan kira-kira bagian dari situ, Mas. Jadi saya bukan akademisi murni. Yang hanya menulis jurnal, buku, seminar ya, tapi kan ada aktivismenya. Jadi intelektual practitioner lah ya. Intelektual practitioner. Oke. Artinya ini saya merasakan, Mas, ada keberuntungannya gitu. Pertama kan sebagai aktivis kita punya naluri lah ya. Dibangun pertama punya kesadaran lah tentang kemanusiaan ya, tentang good governance, tentang nilai-nilai anti korupsi gitu ya. Nah saya kira itu kan satu nilai yang membantu saya membaca ya, dan membangun sensitivitas tentang sebuah keputusan yang mau diambil gitu. Apakah ini masih sejalan nggak dengan prinsip-prinsip dasar itu. Dan sebagai aktivis kan kita juga punya gampang mencium sesuatu tuh, Mas ya. Sesuatu yang nggak beres tuh kita terbiasa lah gitu ya. Dibiasakan paling tidak untuk melihat itu gitu. Jadi nah modal-modal semacam ini sangat penting bagi saya ya. Saya rasakan saya bisa menginvestigasi sesuatu yang mungkin tidak terlihat dari luar gitu ya, dari birokrasi sendiri. Mendengar selentingan berita atau celutukan dari staf atau apa, saya coba investigasi, ternyata ada persoalan yang lebih besar, yang lebih kompleks yang bisa diselesaikan gitu. Oke, tapi ini kalau ngomong soal dunia aktivis ya, betul nggak sih kesan dari banyak orang bahwa aktivisme sekarang itu agak melempem ya? Saya kira nggak juga, Mas ya. Nggak. Saya misalkan dalam interaksi saya dengan soal agraria, aktif interaksi dengan teman-teman KPA ya, konsorsium pembaruan agraria.
Mereka masih punya idealisme ya, punya goals dan punya strategi perjuangan yang masih baik ya, sangat baik menurut saya ya. Cuman memang kan beda dengan pada masa Orde Baru ya Mas. Kalau dulu kan kita punya common enemy. Turunkan Soeharto ya. Soeharto menjadi simbol yang memang harus ditumbangkan. Dan gerakan masyarakat sipil juga menyatu, relatif menyatu untuk melawan itu. Nah sekarang persoalannya kan kita nggak punya common enemy. Nggak ada lagi rezim otoriter yang memang harus kita lawan gitu. Nah mungkin ada proses itu, proses cara berpikir juga ya, cara berpikir, cara bertindak dari aktivisme gitu. Yang awalnya harus selalu konfrontatif, tapi sekarang somehow ya harus kolaboratif gitu. Nah itu yang saya coba juga jembatani ya dengan teman-teman di KPA ya. Tidak semuanya yang dilakukan oleh pemerintah salah ya, tapi pemerintahnya juga nggak boleh merasa benar semua gitu kan. Sehingga ada titik temu lah di mana akan terjadi kolaborasi. Apa yang dipikirkan oleh civil society sebagai sebuah pilar demokrasi yang penting itu juga dapat dibaca dengan baik oleh para birokrat ya, para ya aparatur negara ini gitu. Karena kalau dua-duanya masih berada pada posisi masing-masing gitu ya, ya nggak ketemu juga dalam mengakselerasi proses reforma agraria. Artinya dulu pendekatannya konfrontatif pada era dulu, sekarang negara dan civil society sekarang lebih kepada kolaboratif antara bekerja bersama-sama begitu. Ya saya kira mau nggak mau ya Mas, karena memang dalam proses demokrasi ya partisipasi juga menjadi hal yang penting kan. Jadi kalau kita punya gagasan tentang ketidakadilan kepemilikan tanah misalkan, kalau kita punya gagasan tentang pentingnya reforma agraria, redistribusi tanah, ya terus gimana kalau kita selalu konfrontatif dengan pemerintah, atau sebaliknya pemerintah tidak membuka telinga, tidak membuka mata juga terhadap apa yang dipikirkan oleh para aktivis ini kan. Mereka kan dari hari ke hari melakukan pembelaan petani, ya, orang yang tergusur segala macam. Kan itu fakta ya. Nah saya kira dalam negara demokratis ya pemerintahnya juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat gitu. Saat yang bersamaan teman-teman di aktivisnya juga harus bersedia kolaboratif gitu, menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi ya Pak Jokowi kan pemenang pemilu nih, berarti kan ide-ide besar Pak Jokowi tentang reforma agraria ya harus dikerjakan secara bersama dalam framework itu gitu. Nah saya melihat insya Allah saya mampu lah Mas ya, dengan ya tentu ada ketegangan-ketegangan ya antara birokrasi dengan aktivisme, tapi kan tujuan akhirnya adalah terjadi redistribusi tanah gitu loh, bahwa ada kesenjangan pemilikan tanah yang lebih adil ya, kan itu yang menjadi concern Pak Hadi juga ya. Itu sekarang gimana proses redistribusi lahan? Itu sejauh mana itu bisa dikerjakan sebetulnya? Capaiannya Mas, kalau nanti kita buka datanya ya, saya angka-angka agak susah mengingat terus terang. Tapi secara umum Mas, kan ada dua nih program besar Pak Jokowi yang dijalankan oleh Pak Hadi ini. Pertama apa yang disebut sebagai PTSL ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ini adalah sebuah obsesi yang besar ya pada masa Pak Jokowi, bahwa semua tanah, ini idenya De Soto sebenarnya ya. Semua tanah apabila disertifikasi, maka tanah yang tidak produktif itu menjadi produktif. Tanah yang tidak memiliki nilai keekonomian apabila disertifikasi menjadi memiliki nilai keekonomian. Kalau seorang petani disertifikasi tanahnya, maka sertifikat itu bisa diagunkan gitu untuk suatu yang bisa produktif, memulai usaha dan sebagainya. Nah, Pak Jokowi kan melakukan itu, Mas. Jadi ada 126 juta bidang tanah di Indonesia ini ya. Sudah tersertifikasi 82 juta. Nah, setengahnya ya, sekitar 40 juta bidang itu disertifikasi dalam 8 tahun ini, Mas. Jadi sejak Indonesia merdeka sampai 2014 itu tersertifikasi 40 juta. Ya, itu 53 tahunan kira-kira begitu. Tapi diakselerasi oleh Pak Jokowi, sertifikasinya setengahnya lagi, 50%-nya lagi ini dalam kurun waktu 8 tahun ini gitu. Nah itu kan sangat produktif. Banyak orang yang mengkritik ya bahwa apa sih gunanya sertifikasi tanah gitu. Hanya semacam selebrasi. Tapi saya turun ke bawah ya, melihat sendiri betapa rakyat tuh memang bersyukur gitu memiliki sertifikat tanah yang mereka idamkan dari lama. Di Bali itu ada yang buat tato dengan sertifikat tanahnya gitu loh Mas, untuk mengekspresikan kesenangan, kesyukurannya mendapatkan sertifikat tanah gitu.
Nah, itu tanggung jawab kami sekarang dengan Pak Hadi, ya, saya bantu Pak Hadi. Masih ada sisa sekitar 40 juta bidang tanah lagi yang harus disertifikasi gitu. Nah, mudah-mudahan ya kemarin terhenti karena pandemi, ya mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan ini kita bisa tuntaskan itu, Mas. Itu jadi satu. Ya. Itu PTSL. Nah, yang kedua kan ada program reforma agraria. Reforma agraria. Nah, reforma agraria ini kan tadi ada kesenjangan kepemilikan tanah. Oke. Ada senjang dari segi aset senjang, dari segi akses juga terjadi kesenjangan. Nah, Pak Jokowi punya obsesi untuk bagaimana mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah tersebut dengan program redistribusi tanah. Nah, dalam konteks kami nih, kalau kita mau jujur Mas, kalau itu adalah ex HGU swasta, ya itu relatif lebih mudah nih bagi kementerian untuk melakukan redistribusi. Jadi kalau HGU-nya habis, kemudian ada kewajiban untuk meredis 20% minimum dari tanah itu kalau pengusahanya mau meneruskan sertifikasi. Tapi banyak juga tanah terlantar. Jadi mereka dulu hanya punya HGU-nya, tetapi kemudian tidak diusahakan dan rakyat menempati tempat itu. Itu dengan relatif mudah bisa kita redis gitu. Nah, yang lebih banyak kendalanya itu justru apabila HGU-nya itu milik PTPN, ya punya pemerintah ya. Kenapa berkendala? Karena ya ada undang-undang, biasalah birokrasi kita dari lama ya, dan sekarang masih meskipun Pak Jokowi sudah terus berusaha merobohkan tembok egoisme ya, ego sektoral ya, tapi masih sisa, harus saya jujur harus dikatakan masih ada gitu. Jadi kalau HGU-nya punya pemerintah, punya PTPN, itu lebih sulit, lebih susah dilepas ya. Meskipun rakyat secara aktif sudah puluhan tahun menempati tempat itu, tapi BUMN-nya juga nggak berani mengeluarkan tanah itu dari aset mereka karena ya bisa jadi temuan. Kok tanah aset negara dibagikan pada rakyat gitu. Harus ada izin misalkan ke DJKN gitu. Oke. Nah, di situ kendalanya sebenarnya, Mas. Padahal banyak secara jujur ya, banyak masalah-masalah pertanahan itu ya, yang konflik agraria itu terjadi di lahan-lahan milik PTPN. Kita tahu lah bagaimana sekarang Mas Erik berusaha memperbaiki PTPN kita ya, perkebunan kita. Dulu kan memang nggak dikelola dengan baik, tanah dibiarkan demikian ditelantarkan, bahkan di beberapa tempat disewakan sehingga rakyat juga ya jadi kampung gitu Mas. Tapi ketika kita mau redis nggak bisa gitu, karena ini masih aset negara gitu. Itu Mas. Jadi ada kendala di PTPN nih kalau mau jujur. Yang satu lagi ya di kawasan hutan juga. Jadi ada sekitar 25.000 perkampungan definitif yang masih terdefinisikan sebagai bagian dari kawasan hutan. Nah, kita di BPN nggak bisa mengukur tuh, nggak bisa mensertifikasi gitu. Padahal di situ udah ada puskesmas, ada Tapi masjid, kalau ada redistribusi lahan itu sebenarnya tugasnya siapa sih sebenarnya? BPN, tugasnya siapa? Kalau katakan untuk swasta, untuk siapapun itu? Ya, leading sektornya BPN. BPN? Ya, karena kami ada di ujung nih ya. Tapi kan rangkaian tanahnya bisa diredis kan itu panjang gitu. Kayak tadi misalkan sebuah tanah ada di sekarang misalkan ada Simalingkar tuh, ada kasus di Simalingkar, Semencirim di Sumatera Utara punya PTPN 2 kalau nggak salah. Gagasan besarnya kan bahwa kalau rakyat sudah ada di sana, secara sudah aktif di sana, bertani di sana, wajar dong kalau seandainya tanah yang selama ini tidak produktif menjadi produktif dan kemudian legalisasinya oleh BPN, oleh kami di ATR BPN. Tapi prosesnya nggak sederhana Mas, bahwa ini tadi ini aset pemerintah punya PTPN ya. Nah, yang kedua juga menentukan subjek dan objek kan nggak mudah. Petani mana yang berhak untuk mendapatkan sertifikasi, yang mendapatkan lahan gitu. Berapa luasannya, subjeknya siapa, objeknya berapa luas, itu nggak sederhana. Nah, makanya di daerah itu juga ada yang disebut sebagai GTRA, gugus tugas reforma agraria. Ketuanya itu ya bupati, wali kota gitu loh, untuk mengidentifikasi mana lahan-lahan yang memang bisa diredis ke masyarakat dan mengawal prosesnya itu Mas. Nah, kendala itu banyak di sana gitu. Sehingga memang dibanding dengan program PTSL ya, program besar Pak Jokowi tentang keadilan di bidang pertanahan melalui reforma agraria ini, hasilnya belum maksimal seperti program PTSL. Jadi selain kendalanya banyak, kalau dari sisi redistribusi aset tuh tingkat keberhasilan udah sampai berapa persen ya sekarang ya?
Saya cek datanya Mas ya. Nanti kalau kita ada sempat Ya. break saya cek datanya. Lagi-lagi kalau komparasinya dengan misalkan sejak program reforma agraria undang-undang UPA ya tahun 61 ada ya. Kemudian Pak Karno misalkan serius untuk melakukan program itu ya. Kemudian Pak Harto sana sini juga ada program Redis ya. Tapi hampir sama dengan tadi program PTSL ya. Dari total sekitar 2 juta hektar kalau saya nggak salah, nanti saya cek lagi datanya. Sekitar 2 juta hektar itu 1,2 juta hektarnya itu juga dikerjakan oleh Pak Jokowi dalam waktu 8 tahun ini. Jadi kalau komparasinya terhadap sejarah proses program redistribusi tanah itu sebenarnya lumayan, cukup lumayan ya. Tapi dengan prediksi bahwa ada sekitar 4,5 juta hektar yang akan yang bisa diredis, itu capaiannya memang masih harus dalam perjuangan ya, harus kerja keras. Oke. Satu isu lagi yang juga banyak muncul di urusan tanah ini soal mafia. Ya, jadi banyak sekali sertifikat ganda, sertifikat yang kemudian bisa dipalsukan, tanah yang kemudian diklaim oleh banyak pihak gitu. Itu akar masalahnya apa sih kalau menurut Bro Tony? Saya terus terang Mas, setiap hari lihat Pak Menteri, Pak Hadi Cahyanto ya, orangnya kan memang sangat ingin mendengar ya. Jadi aduan masyarakat ya dia terima gitu setiap hari ya. Ya akhirnya mungkin apa yang bisa diselesaikan tidak selesaikan, tapi karena memang masalahnya banyak dan sudah lama tidak terkelola dengan baik Mas. Harus ada penyelesaian struktural sih Mas. Penyelesaian struktural. Ya. Maksudnya begini, ini mafia tanah ini kan bahkan udah ada menjadi kayak perusahaan. Maksudnya gini, ada teman di Surabaya punya sebidang tanah, dipagar dengan baik, ada satpam yang menjaga, memang belum dibangun rumah. Kemudian ada pihak ketiga ya, yang berperkara. Jadi A dan B berperkara memperkarakan tanah teman ini. Kemudian ada keputusan hukum bahwa si A yang menang. Nah, dengan keputusan hukum si A yang menang ini, akhirnya tanah itu diklaim jadi milik dia. Jadi dia memiliki justifikasi dari keputusan pengadilan ya, bahwa tanah itu milik dia gitu. Dan kemudian ini bisa diurus terus sampai kemudian prosesnya inkrah gitu. Jadi memang ada, dan ketika teman itu menginvestigasi lebih dalam gitu, dia kelihatan ini kotak rumah tanah miliki, ada berapa korban lain tuh kalau digambar itu ternyata memang sedang disasar supaya itu menjadi kotak gitu loh Mas, kotak besar ya, berapa hektar untuk mungkin tujuannya jadi perumahan atau tempat bisnis ya. Jadi kayak gitu tuh Mas. Jadi memang ada keinginan serius tuh ada usaha sendiri gitu ya. Jadi memang ada dari pihak luar itu ya, mafia tanah dari pengadilan ya. Tapi ya saya juga nggak bisa memungkiri gitu bahwa kadang acap dan berapa kali juga tertangkap bahwa itu juga terjadi maladministrasi ya, ada mensreah ya yang juga dilakukan oleh internal kami gitu loh. Dan itu ya bersih-bersih ya, yang bisa kita lakukan adalah bersih-bersih di internal kan Mas. Struktural, ini disebutkan pendekatannya nggak bisa case by case, tapi pendekatannya struktural untuk mengatasi problem mafia tanah. Itu apa ya persis yang mau dikerjakan? Ya misalkan gini Mas, ini kemarin saya ngobrol sama Pak Mahfud ya, tapi ini belum definitif, baru diskusi ya. Ini kan sistem peradilan pertanahan kita ini, kalau Mas punya masalah ya, itu bisa maju ke petun. Ya. Misalkan kalah Mas. Tapi kemudian maju perdata, Mas menang. Kemudian dipidana, Mas kalah lagi. Ya. Dan itu maju terus sampai PK. PK-nya juga bisa 1, 2, 3 gitu. Jadi nggak ada kepastian hukum Mas. Nah kemarin di Komisi 2 ketika rapat ya, ada usulan bagaimana kalau ada hakim ad hoc bidang pertanahan gitu loh. Yang idealnya lagi, tapi kemudian kemarin katanya berat diterima oleh Mahkamah Agung misalkan, ada peradilan ad hoc pertanahan Mas, seperti adanya peradilan ad hoc hak asasi manusia ya. Bagaimana kalau ada peradilan ad hoc pertanahan atau peradilan ad hoc agraria gitu. Tapi paling tidak itu ada satu chamber ya, ada satu kamar di MA ya, hakim ad hoc ya untuk mengurusi pertanahan. Jadi satu kali ya
Mas Budiman punya masalah pertanahan, maju ke hakim ini, selesai, ada kepastian hukum. Tidak seperti tadi, maju petun, menang, di perdata kalah, kemudian ada pidana, kalah lagi, menang lagi misalkan. Dan kemudian masing-masing berproses gitu, sampai ke nanti PK. PK-nya sekarang bisa 3 kali mas, PK 1, PK 2, PK 3. Jadi kapan gitu orang bisa memiliki kepastian hukum? Nah dengan sistem peradilan semacam itu, sangat mungkin tuh mas, lahir mafia tanah yang memang oh ini ada tanah berpotensi masalah, kalau saya danain untuk menyerobot tanah ini dengan dengan sistem peradilan yang kita lakukan, kerjasama dengan APH, kerjasama dengan orang BPN, ya. Dia hitung, ya mungkin ini bisa break even point gitu, dapat untung sekian, ya dia kerjain gitu. Jadi tadi Bro Tony sebut bahwa mafia tanah itu ada semacam perusahaannya gitu ya? Ya begitu jadinya mas. Jadi ada ini memang unit usaha gitu loh, yang Unit memang usaha? Ya menjadi unit usaha yang memang dikerjakan untuk memang mengganggu lahan, mengambil lahan itu ya. Itu bagian dari usaha gitu. Ini dari beberapa kasus yang kita pelajari ya. Tapi ya memang sophisticated mas. Sophisticated dalam gini. Yang pemodalnya itu juga nggak turun langsung kan, jadi dia suruh anak buahnya. Ya. Ya mungkin anak buahnya dia udah tahu pasti nanti kamu akan kena pidana. Dan kalau kena pidana mungkin dia akan bayar gitu. Nah tapi sebelum tanah ini bisa diambil oleh yang pemiliknya, kemudian tanah ini dijual kepada pihak ketiga dengan alasan ada pembeli beretikat baik. Contoh gini mas, ini contoh ringan aja nih. Ada teman tadi sertifikat tanahnya dipalsukan, oke, dengan berbagai macam cara lah. Tentu melibatkan orang dalam, orang BPN, dipalsukan. Kemudian yang punya, ya teman ini menggugat, dan hasilnya bahwa orang yang memalsukan itu terpidana. Kalau dia terpidana berarti kan salah kan, dan jelas bahwa sertifikat ini bukan milik yang terpidana, kira-kira gitu. Nah, tetapi yang terpidana ini ya ketika kasusnya masih dalam proses peradilan itu tanahnya udah dia jual mas. Dia jual kepada pihak ketiga, ada misalkan dia jadi kapling-kapling jadi 15 orang. Nah kemudian ada dilema di internal BPN ya, ketika apakah sertifikatnya akan balik kepada pemilik yang utama tadi. Nah ada istilah klausul yang menjadi debat, ada istilah pembeli beretikat baik. Kalau seandainya sertifikat itu dibalikin ke teman saya ini, bagaimana dengan 14 orang lain yang sudah membeli tanahnya? Kan dia bukan kriminal, dia betul-betul beretikat baik memiliki tanah tersebut gitu loh, ya kan? Bahwa yang menjual tanahnya memang orang jahat, iya, dia terpidana, iya, dibuktikan dia salah, iya, tapi tanahnya sudah dibagikan kepada orang, udah milik orang lain. Terus gimana? Apakah 14 orang ini juga tidak berhak untuk memiliki keadilan? Nah, ada ruang-ruang semacam itu, Mas, yang harus diperbaiki juga ya, peraturan-peraturan di internal kami ya, yang menutup kemungkinan-kemungkinan orang mempergunakan klausa yang sebenarnya baik ya, Mas ya, melindungi para pembeli beretikat baik dong, ya. Oh, dia memang membeli kok. Tapi ruang itu dijadikan manuver bagi para mafia tanah itu gitu, untuk tadi sesegera mungkin setelah tanahnya diambil ya, sebelum ada keputusan tentang siapa pemilik tanah itu, dia jual ke orang lain. Tapi kadang-kadang ya dijual ke orang dia sendiri, berarti dia penadah dong ya. Tapi memang ada pembeli beretikat baik yang benar-benar membeli tanah ya dari uang pensiunannya gitu. Kan nggak bisa juga tuh serta merta diambil tanahnya dan diberikan kepada ini. Masuk pengadilan, prosesnya panjang, kamarnya banyak, ya akhirnya terkatung-katung. Nah itulah yang sekarang banyak menjadi masalah itu, Mas. Tapi negara akan ngambil posisi di mana ketika begitu karut-marutnya persoalan agraria, ada perusahaan mafia tanah. Ya. Lalu negara apakah kemudian membiarkan situasi begini, menyerah dengan keadaan, atau apa yang mau dikerjain? Nah, itu tantangannya, Mas. Makanya saya katakan tadi, pertama kita ada masalah ya, ada masalah dalam pengertian kasus-kasus yang masih berada pada otoritas kita yang bisa kita selesaikan ketika kasus-kasus itu belum masuk ke pengadilan, itu oleh Pak Hadi dipercepat persoalannya ya. Kalau ada bisa pembatalan sertifikat, ada juga tuh Mas, ada permennya bahwa 5 tahun apabila terbukti cacat administrasi itu bisa dibatalkan ya. Saya nggak tahu juga dulu angka 5 tahun itu kenapa 5 tahun atau 10, tapi tertulisnya 5 tahun. Nah yang begini-begini dipercepat nih oleh Pak Hadi ya. Tapi kalau udah masuk ranah peradilan seperti tadi, kita mau nggak mau harus menunggu. Yang kedua itu tadi Mas,
ada celah-celah ya, perbaikan-perbaikan peraturan-aturan main yang harus kita lakukan. Tadi definisi apa itu pembeli beretikat baik, itu kan harus direvisi ulang dengan kriteria yang lebih jelas, indikator yang lebih jelas. Ya. Yang kedua ya mungkin itu harus ngobrol lebih banyak dengan stakeholder yang lain, termasuk dengan MA ya, dengan dengan DPR ya. Bagaimana nih kita bisa menyelesaikan masalah ini supaya penyelesaiannya struktural ya, aturan main yang bisa. Ya saya bilang juga ke teman-teman, kadang-kadang ini kan ya, di teori advokasi ya Mas, kita ini kan semacam sekarang ini ada aliran sungai, ada banyak ikan mati ya, kita pungut itu Mas, pungut satu persatu yang bisa kita selamatin ya, tanpa kita melihat akar masalahnya apa, kenapa ikan ini mati, apa ada yang ngasih racun, apa ada yang nyetrum gitu loh. Nah ini akar struktural nih Mas sebenarnya harus pergi. Apa itu? Menurut saya sistem peradilan ya. Yang kedua itu aturan main, baik itu PP, permen ya, surat edaran yang membuat ruang manuver orang yang berniat baik, berniat jahat ya di luar sana maupun di internal BPN lebih terkontrol. Itu kan semuanya domain ada di pemerintah kan? Iya di pemerintah. Ya, itu yang sedang kami kerjakan. Ini yang sedang kami itu akan selesai kapan? Untuk penyelesaian struktural untuk mengatasi problem-problem mafia pertanahan itu? Ya, saya kira sambil jalan ya Mas. Maksudnya kasusnya sudah banyak dan kasus-kasus itu harus diselesaikan ya. Sambil itu tadi memperbaiki sistemnya tadi. Udah banyak berapa peraturan. Kemarin tuh tercatat ada sekitar 200 peraturan yang menurut studi sebenarnya sudah ada studinya, nggak relevan lagi gitu. Ada sekitar 70 aturan yang tumpang tindih dan harus direconcile supaya tadi nggak ada ruang orang untuk multitafsir gitu dan menjadi ruang untuk jadi bermain dengan pasal-pasal tersebut. Nah hal-hal ini sedang dikerjakan Mas, sambil diperbaiki ya satu persatu ya. Sambil tadi kalau ada komunikasi politik kemarin di Komisi 2 mengatakan oke, kita bikin hakim ad hoc bidang pertanahan. Misalkan itu memungkinkan ya, saya mekanisme bagaimananya model pengusulannya nanti kita investigate lebih jauh. Tapi kalau itu ada Mas, satu kamar yang kalau ada perkara selesai di situ, saya kira itu akan menutup ruang orang untuk bermanuver melakukan mafia tanah itu. Tapi dari sisi kasus-kasus yang ditangani, keterlibatan oknum-oknum BPN juga pasti ada juga kan? Oh banyak ya. Saya buatkan oknum ya, dan saya itu sangat pesimis terus terang ya, dan saya mohon maaf ke teman-teman BPN yang melihat mereka, karena itu lagi-lagi kita di luar ya melihat semua serba negatif gitu Mas. Tapi ketika saya masuk, saya menemukan banyak orang yang berintegritas, banyak lulusan Australia, Inggris, Prancis, Amerika ya, memiliki dedikasi, memiliki komitmen ya. Tapi ya itu memang nggak kita bisa pungkiri juga. Kemarin di Riau, Matangka Kanwil ditangkap KPK, di Lebak ya, di Palembang, di mana-mana, dan ya kami ya Pak Hadi katakan ya ini bagian dari bersih-bersih sih, dan itu proses alami di internal juga kan bagi orang yang memang buruk, memang tidak memiliki nilai untuk bekerja secara profesional, terbuka ya, transparan, akuntabel ya, itu bagian dari seleksi alam aja gitu. Kita juga nggak akan pernah mempertahankan orang-orang seperti itu demi nama baik institusi misalnya. Nggak perlu sama sekali gitu. Toh banyak anak-anak muda yang saya yakin memiliki niat baik dan kemudian moral yang lebih baik. Jadi solusi jitu untuk mengatasi problem mafia tanah sebenarnya belum ada yang jitu amat ya sebenarnya. Ya semua dalam proses Mas. Maksudnya identifikasi masalahnya sudah jelas gitu ya. Ada soal tadi ruang peradilan yang masih terbuka untuk mafia tanah bermain. Ada aturan yang abu-abu yang juga menjadi ruang orang bisa masuk ya, memanfaatkan aturan itu. Ya itu yang harus diperbaiki Mas. Selain tadi ya, tiap hari Mas kalau soal aduan, siapapun datang ya kami layani. Ini satuan Mas. Pertama kali saya masuk dengan Pak Hadi, kan kita tanya, kalau ada orang melakukan komplain terhadap tanah, kasus tanah, itu ngadunya kemana sih? Itu Mas Budiman saya tanya sekarang. Kalau Mas punya tanahnya mau diserobot orang atau sertifikatnya ganda, mau komplain kemana Mas? Ke BPN. Caranya gimana? Ya datang ke kantornya. Datang ke kantornya. Nah, ada nomor aduan, ada email yang Mas tahu? Ya kalau setelah belum ada ya datang ke kantornya langsung kan ke BPN di mana ya, nanyakan minimal. Iya. Bayangkan orang yang tidak memiliki akses terhadap kantor, nggak punya teman ya, orang di luar sana yang fakir dari segi uang, fakir relasi, gimana gitu.
Saya coba survei juga, tanya teman-teman gimana, ada nggak hotline aduan yang bisa kita telepon, kita WA, segala macam. Nggak tahu semua gitu, Mas. Sekarang udah dibuat. Nah, saya cek ketika itu kan, Pak Adi coba cek, ternyata pegawai PNS yang disiapkan di kantor pusat untuk menerima aduan masyarakat itu cuma 2 orang. Dari sekitar 38.000 pegawai kita nih, totalnya pegawai kita. Itu kan juga menunjukkan orientasi keterbukaan, orientasi pelayanan masyarakat kan. Nah kemarin Pak Hadi minta saya untuk coba kita buat hotline pengaduan, meskipun Mas Budiman juga belum tahu ya, itu bagian dari sosialis, tapi kita membuka diri. Kita kerjasama dengan Telkom ya, ada sebuah sistem yang sangat sangat baik ya. Peduli Lindungi atau program-program yang besar yang di-run ini dikerjakan di sana, dan kami diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan itu. Jadi kalau nanya nanti dijawab gitu ya dengan cepat. Kalau ada pertanyaan kita sudah punya template menjawab. Termasuk kalau misalkan bisa selesaikan saat itu kita selesaikan. Kalau memang nggak bisa kita kasih tiket supaya nanti dia bisa merefer ke tiket itu gitu ya. Ya terakhir itu ada 3 bulan setelah di launching ada 63.000 aduan Dari seluruh Indonesia. dari seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Mas, kalau kita kontrol agar itu bisa selesaikan, 98% bisa selesai gitu. Ini chatbotnya keren Mas. Jadi kita punya 12 orang yang sekarang bekerja menangani itu. Respon rate-nya berapa lama gitu ya, tercatat oh kamu respon rate-nya 5 menit, 4 menit harus ditingkatkan. Berapa lama masalahnya bisa selesaikan, kita catat oh ada 2 hari, 3 hari, kemudian kita bisa evaluasi supaya pesannya lebih cepat. Rata-rata apa tuh pengaduannya? Tata ruang juga ada ya, soal sekarang lagi rame OSS ya. Tata ruang ada, ya tadi soal pertanahan ya, proses prosedur mengurus peningkatan hak ya, dari HGU menjadi hak milik, dari HGB jadi hak milik maksud saya ya, soal roya, macam-macam Mas. Semua pertanyaan lah soal pertanahan. Tapi paling tidak yang ingin saya katakan bahwa kritik itu penting gitu loh. Ya, itu yang saya selalu katakan kalau dalam ada speech yang saya berikan kepada teman-teman. Kita nggak boleh anti kritik, karena dengan kritiklah kita tahu ya di mana bolong-bolongnya kita, dan oleh karena itu kita bisa menambal diri kita gitu. Kalau kita nggak anti terhadap kritik, kita menganggap diri kita sempurna, ya gimana gitu. Nah dengan kritik itulah layanan kita lebih baik. Oh ternyata layanan di bidang ini masih lemah. Kakanta ini nakal. Ya. Transparansi ya, dan akuntabilitas gitu, keterbukaan. Ya menurut saya itu salah satu yang akan mengakselerasi ada pembenahan di internal. Mungkin model ini Ton, kalau public services ya. Bagaimana melayani orang-orang yang kadang-kadang kan buta ya. Banyak orang yang kemudian membeli tanah, membeli properti, dia nggak tahu bahwa sertifikatnya ini nggak ada. Ya kan? Lalu kemudian itu satu faktor. Faktor lain kan dulu pada era Pak Aswar Anas jadi kepala BPN, dia melakukan sebuah terobosan bahwa yang HGB langsung dinaikkan menjadi hak milik gitu. Mungkin itu terobosan-terobosan yang sifatnya mungkin quick win, tetapi itu bisa memberikan kepastian hukum yang lebih konkret kepada rakyat. Apakah itu dipikirkan juga oleh BPN? Mas. Saya keliling ya kemarin ke Solo ya, sebelumnya ke Bali. Saya melihat sebenarnya ada inisiatif ya, lokal inisiatif gitu dari teman-teman itu untuk memperbaiki layanan. Misalnya di Tabanan ya, ada program namanya Laserjet ya, layanan sertifikat jemput di tempat. Itu kayak tadi Mas. Jadi ada HGB, ada perumahan, ada sekitar 2.500 perumahan yang diidentifikasi di sana, HGB ya, tidak ada masalah konflik. Tapi ini bisa ditingkatkan menjadi SHM. Nah, itu teman-teman dari kantor pertanahan melibatkan civil society, organisasi gitu ya, mendatangi rumah gitu loh. Mendatangi rumah, mengambil data yuridisnya, kemudian disertifikasi. Kemarin saya datang itu ada sehari itu ada 40 bisa diselesaikan dalam 1 hari. Dengan itu lokal ya? Itu lokal. Nah, maksud saya Mas, saya udah bicara dengan Pak Menteri. Bagaimana kemudian inisiatif-inisiatif lokal ini, bisnis proses yang sesungguhnya bisa terjadi, itu kita tarik ke nasional dan dijadikan standar gitu loh Mas. Di Jakarta Pusat ini ada juga ide tentang Jalupat 7 layanan cepat. Roya jadi sehari, peningkatan hak bisa 2 hari. Semua gitu loh. Jadi bisnis proses itu bisa terjadi di satu tempat. Kenapa nggak bisa terjadi di tempat lain gitu? Nah ini yang sekarang sedang saya kerjakan juga. Ya, bagaimana kemudian mempermudah
bisnis proses segala macam proses sertifikasi tanah atau terkait BPN ya, dan itu ada standar nasional ya, yang ketika nanti kita turun ke lapangan kita bisa tanya langsung ke Bapak ngurus apa Pak Roya, udah berapa hari? 5 hari. Oh ini salah, mestinya cuma 1 hari bisa selesai kok gitu loh. Nah itu Mas yang sedang kami kerjakan juga. Ya, sehingga ada sebuah legacy yang lebih nyata itu. Legacy kan macam-macam, ada redistribusi lahan, ada yang orang mendapatkan sertifikat HGB kemudian naik jadi HM. Kalau itu diberikan kan lebih konkret hal-hal yang di tengah pendekatan yang strukturalis soal pengadilan ad hoc dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya saya katakan tadi, makanya dua-duanya harus kita lakukan. Gerakan strukturalnya harus dilakukan karena ini lebih bersifat jangka panjang, meskipun menyelesaikannya lebih sulit juga, tapi ya ada kasus-kasus yang harus diselesaikan gitu. Mempercepat layanan, tadi ada kasus-kasus yang masih dalam otoritas ATR BPN harus diselesaikan ya, pembatalan sertifikat kah atau apa gitu ya. Itu tetap dilakukan Mas. Jadi kombinasi antara keduanya gitu untuk layanan yang ad hoc ya dengan penyelesaian yang lebih jangka panjang dan struktural. Jadi kalau soal tadi, soal mafia tanah, ada tanah yang kemudian dikuasai oleh pihak ketiga gitu. Kalau saran dari BPN harus ngapain ya kalau ada warga begitu? Nah ini juga masalah Mas. Meskipun kadang-kadang saya tidak terlalu suka dengan analogi teman-teman di BPN ya, agak misoginis ya, tapi analoginya tepat menurut saya. Mereka bilang begini, sertifikat tanah itu sebenarnya seperti akta nikah. Jadi kalau orang menikah gitu ya, dan kemudian ya suami harus jaga istri harus jaga suami. Nggak bisa satu saat kalau istri dibawa kabur oleh orang lain, kemudian kita komplain ke KUA, loh istri saya kok dibawa kabur orang lain gitu loh. Nah itu juga yang terjadi di kita. Jadi sebenarnya sertifikat tanah itu semacam legalisasi pernikahan atau legalisasi aset berupa sertifikat itu. Tapi tanahnya sendiri kalau nanti diserobot orang lain ya, itu juga harus jadi tanggung jawab yang milik sertifikat. Kan kebanyakan gitu tuh Mas. Punya sertifikat tapi tanahnya dibiarkan kosong, nggak pernah dipagar gitu loh. Ketika kemudian ada orang datang ke sana, berdiam diri di sana, kemudian itu diklaim menjadi miliknya pribadi. Nah, marah ke BPN gitu loh Mas. Nah, juga ada klausul yang jadi debatable. Nah, ini bagian dari yang kita diskusikan. Ada active okupansi Mas. Jadi misalnya kalau ada sebidang tanah milik Mas Budiman, tetapi tidak ditempati, saya lupa dalam kurun berapa lama, maka menjadi gugur hak Mas Budiman gitu. Ketika orang yang memang sudah secara aktif punya rumah di sana mengajukan sertifikat. Itu banyak kali Mas kasusnya Mas di Jakarta. Ada tuh di daerah Pondok Labu, tanah luas kali 10 hektar. Diklaim dimiliki oleh sebuah perusahaan ya di tahun 70-an ya. Tapi perusahaannya nggak pernah sama sekali menempati tempat itu, dan rakyat udah tinggal di sana, punya rumah permanen segala macam gitu loh. Nah, itu hal-hal gini kan bisa diselesaikan Mas dengan istilah active occupancy itu ya, bahwa terbukti bahwa mereka udah tinggal lama di sana, kita membatalkan sertifikat yang memiliki hak guna bangunan ini gitu. Tapi kan problem, pasti mereka akan menggugat kami gitu ya. Tapi ya udahlah, kalau memang rakyatnya udah di sana lama dan kamu nggak pernah jaga tanah kamu dengan baik gitu loh. Secara fisik nggak terbukti. Tapi Mas, saya ingin mengatakan active occupancy itu juga jadi ruang yang bisa dipergunakan oleh pihak ketiga yang ingin bermain. Kalau Mas Budiman punya tanah nggak dihuni, saya lihat di tempat strategis, saya undang preman, saya tempatin, saya pagar gitu loh. Dan kemudian diklaim bahwa itu jadi tanah saya, nggak pernah dihuni. Gitu. Nah karena gitu Mas, ada gray area gitu ya, ada gray aturan yang mau abu yang niatnya baik gitu kan, untuk mengencourage orang supaya kalau punya tanah harus aktif dong untuk menjaga, dibangun, supaya produktif gitu kan, supaya nggak diambil orang lain. Tapi peraturan itu juga dipergunakan dan seolah-olah terkadang mengencourage orang untuk kalau ada lahan kosong tempatin aja. Kalau lu lama tinggal di sana itu jadi tanah lu gitu loh. Nah kayak gitu loh Mas yang harus kita selesaikan tuh Mas. Dan posisi negara agak susah ya kalau udah begitu ya. Ada active occupancy, ada pembeli beritikat baik. Ya menurut saya sih kriterianya tadi harus kita lebih kita perjelas gitu loh. Aktif okupansi, apakah benar-benar bahwa berapa lama mereka tinggal di sana ya. Sama dengan program berapa tanah-tanah konflik agraria itu gitu juga tuh Mas. Mereka mengklaim bahwa kami dari nenek moyang kami udah tinggal di sini. Ternyata kan pakai Citra Satria kita bisa lihat per tahunnya, ternyata baru 3 tahun yang lalu mereka di sana. Banyak yang bohong juga Mas, maksudnya gitu ya. Ya lagi-lagi ini
perebutan aset ya. Supaya membuktikan bahwa mereka tinggal di sana, mereka membuat pura-pura menjadi kuburan nenek moyangnya. Ada kuburan tulang-tulang sapi yang dulu kayak dipersembahkan kepada ininya gitu loh Mas. Ada juga gitu. Tapi kan bisa dengan teknologi sekarang kita mulai lihat, oh enggak, kamu baru 3 tahun kok di sana gitu. Nah, ruang-ruang inilah Mas yang menjadi kehidupan saya hari-hari ini lebih berbunga-bunga. Oke, Bro Tony, ini gini, Anda kan pernah di aktivis ya, terus kemudian pernah juga di partai politik gitu, dan kemudian juga studi Anda juga mencapai PhD dan sekarang di birokrat gitu. Saya mau tanya sebenarnya dari refleksi perjalanan Bro Tony gitu, sebetulnya akar masalah dari Indonesia sehingga tidak bisa melaju dengan pesat itu sebetulnya apa sih sebetulnya? Ini pertanyaan filosofis nih, butuh berapa menit untuk berpikir. Saya kira gini Mas, kalau kita belajar dari negara-negara maju ya, let's say Amerika, Eropa ya, atau negara-negara Asia Timur, saya kira adalah negara-negara ya yang mampu melepaskan diri mereka dari jebakan primordialisme, atau mereka mampu membangun sistem merit system ya, meritokrasi ya, di mana warga negara siapapun mereka ya, dari suku agama apapun, diangkat menjadi pejabat publik atau menjadi tokoh masyarakat ya, menjadi baik di bisnis sektor maupun private sektor maupun di public sektor, adalah memang orang-orang yang memiliki kualifikasi, bukan karena latar belakang primordialnya. Saya kira di situ tuh Mas yang jadi tantangan kita ya. Dan sebaliknya kalau kita lihat failed state ya adalah negara-negara yang berkubang dengan itu gitu ya, dengan isu-isu primordialisme. Nah, dalam konteks itu saya percaya ya bahwa kita harus memaintain demokrasi kita. Demokrasi kita harus lebih matang ya, kebebasan. Negara-negara yang tadi saya katakan negara-negara maju itu adalah negara-negara yang memiliki kebebasan ya. Kebebasan berpikir, berekspresi, disitulah ide-ide kreatif dapat bersemi ya, kita menyemai ide-ide yang futuristik ya. Orang punya kebebasan untuk berseni, berbudaya ya. Dengan kebebasan itu juga kita akan melahirkan researcher yang baik, universitas yang baik ya. Saya kira itu Mas kalau jadi intinya adalah jenjang karir itu masih didasarkan kepada primordialisme, nepotisme, tidak berdasarkan pada merit system. Kalau itu masih terjadi dan terus terjadi apalagi tambah buruk, menurut saya itu yang akan menjadi barrier kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Sebenarnya ya kalau kita mau jujur kan founding fathers kita tuh sudah sangat jenius gitu, meletakkan Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara ya. Secara konseptual sudah baik ya, secara teoris sudah baik dibandingkan misalkan dengan Singapura ya, yang masih mengkategorisasikan warga negaranya berdasarkan etnis lain ya, CMAO, Chinese, Malay, India, and others. Kalau kita kan sebenarnya udah benar tuh, warga negara Indonesia that's it gitu loh, ya kan. Nah, tapi bagaimana kita mengawal konsepsi besar itu ya dalam praktek keseharian kita gitu. Apalagi dengan pilkada ya, pilgub, dengan pemilihan presiden ya. Dan kan memang gini Mas, tantangannya adalah kita masuk ke era demokrasi ya, proses konsolidasi demokrasi, tapi saat bersamaan ada arus balik demokrasi yang terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai macam belahan dunia. Donald Trump misalkan ya, di negara yang sedemikian maju, championnya demokrasi, tapi bisa Donald Trump loh yang jadi presiden yang mempergunakan juga isu-isu agama, anti-Islam, anti-imigran, ya kan, white supremacy, Anglo-Saxon, gitu lah. Kita lihat juga di Inggris, misalkan Brexit, ya, di Jerman, ya, yang partai-partai yang nasionalis, far right nasionalisme dapat kursi, di Belanda, Geert Wilders, ya. Jadi ada memang arus balik demokrasi yang menjadi tantangan tidak hanya Indonesia nih. Dan ya. Indonesia justru sedang terjadi arus balik demokrasi. Saya kira ya. Bagian dari itu ya kita lihat ya Pilgub Jakarta kemarin, isu-isu yang dilontarkan ketika 2 kali pilpres ya. Dan tapi saya yakin lah itu bagian dari bagian pendewasaan kita tadi. Saya suka dengan kata-kata manis bahwa jangan ada polarisasi. Ayo jaga kebersamaan, toleransi, bergandengan tangan, jangan berpecah belah. Saya kira itu satu hal yang sangat manis dan ideal gitu ya. Tapi ya salah satu dari proses demokrasi ya, deliberasinya adalah memang memilih tokoh yang berbeda perspektif ya,
tokoh yang memang punya dua karakter yang berbeda gitu. Dan polarisasi dalam pengertian yang positif ya baik-baik aja gitu loh. Bahwa orang mempunyai pilihan-pilihan kan nggak boleh satu pilihan gitu. Justru akan aneh kalau kita memilih dua karakter pemimpinnya yang sama gitu loh, nggak tahu bedanya mana milih Pak Prabowo atau Pak Jokowi misalkan, atau nanti entah siapa calon presiden kita kan. Jadi pilihan-pilihan itu menurut saya selama itu dilakukan dengan secara damai ya, dengan baik ya, sebenarnya ya polarisasi itu fakta demokrasi sih gitu. Politik identitas itu bagian dari arus balik demokrasi? Ya, saya kira itu Mas, itu yang saya katakan tadi. Ya kan di Amerika sendiri kan terjadi politik identitas itu dengan mengatakan bahwa Buy America, ya American Great Again itu kan seolah-olah bahwa Amerika ini nggak gede karena para imigran, dan mereka memungkiri sejarah mereka bahwa mereka imigran semua gitu, anti Arab, anti Islam, kan itu retorika seperti itu yang dilakukan itu, dan itu kan terjadi juga di kita. Ada istilah pribumi, ya, ada itu lah, ayat dan mayat dan lain sebagainya itu. Kalau apa namanya negara bangsa nation state ya, yang diimajinasikan oleh Bro Tony, di mana negara bangsa yang selain Indonesia yang ideal, yang harusnya Indonesia itu bergerak ke sana dalam impian Anda? Kalau kita lihat dua pola negara maju ya, Amerika dan Amerika dan Eropa lah taruh ya. Saya cenderung trajektori bangsa kita ini akan menjadi Amerika ketimbang Eropa. Dua-duanya menganut dalam tanda kutip teori sekularisme, ini sebuah konsep yang sangat kompleks ya. Tapi dua-duanya menjaga jarak yang sama atau memang membebaskan diri dari agama atau demikian. Tetapi bangsa ini, Indonesia ini negara religius, seperti rakyat Amerika yang religius ya. Masyarakat Protestan di sana yang religius gitu. Jadi saya mengira memprediksi bahwa kita tidak akan menjadi negara Eropa yang menjadi negara sekuler yang benar-benar menjadi anti agama dalam tanda kutip ya. Tapi agama pada saatnya akan beriringan dengan kedewasaan kita berdemokrasi. Mungkin apa yang disebut oleh Saiful Mujani sebagai Muslim Demokrat misalkan ya. Jadi agamanya tidak disingkirkan, tidak tidak memiliki ruang di ruang publik sama sekali ya. Tapi ada kesadaran baru agama yang memang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi, dengan isu-isu human right gitu. Jadi saya kira Amerika yang akan menjadi model ya perjalanan hidup Indonesia, di mana Muslim di sini Muslim mayoritas, mereka percaya kepada agama memiliki fungsi sosial yang baik ya, sementara demokrasinya berjalan. Nah saya kira akan itu Mas, sejauh mana akan ada compatibility antara nilai-nilai keberislaman, religiusitas dengan nilai-nilai tadi demokrasi, merit system dan sebagainya seperti di Amerika. Oke, kalau dari sisi leader ya, pemimpin baik di nasional maupun di luar negeri, kira-kira pemimpin idola seperti apa sih, ideal seperti apa sih yang dekat dengan idealisasi dari Bro Tony? Saya bukan karena dilantik oleh Pak Jokowi ya Mas. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya kira Pak Jokowi itu pemimpin yang ideal untuk Indonesia ya. Beliau adalah seorang yang menurut saya rasional ya. Lahir pertama, ini figur yang memotivasi anak muda ya. Kalau orang kebanyakan ya, anak muda kebanyakan itu bukan lahir dari keluarga konglomerat ya, bukan anak jenderal, bukan anak kolong atau demikian. Pernah tinggal di bantaran kali, pernah tergusur gitu ya. Kuliah dengan apa adanya ya. Kemudian berbisnis dengan apa adanya tanpa ada bantuan support dari konglomerasi ya. Tapi dengan idealisme ya, dengan kerja-kerja nyata ya, dia bisa menjadi wali kota, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi presiden. Menurut saya ini inspirasi Mas. Itulah buah utama ya yang bisa kita petik dari demokrasi yang dibuka pada tahun 98 itu, bahwa orang biasa bisa menjadi orang luar biasa di Republik ini. Yang itu nggak mungkin dulu terjadi gitu. Dan dalam kepemimpinannya Pak Jokowi menurut saya ya nggak ada manusia yang sempurna ya, tapi dia sangat ideal. Dia nggak punya partai loh, ya. Dia nggak punya partai, ya. Dalam pengertian dia bukan elit partai, bukan pengurus partai. Tapi dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan partai sehingga dia memiliki dukungan yang cukup secara politik, ya.
dan saat bersamaan dia bisa menjalankan ide-ide besar dia tentang pembangunan gitu, baik itu infrastruktur ya, konektivitas antar pulau, antar provinsi ya, pembangunan perbaikan sumber daya manusia yang dilakukan, perbaikan kesehatan, tanpa juga melupakan aspek-aspek yang bersifat subsidi langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan gitu. Saya membayangkan agak sulit lah ya, terus terang nih agak sulit pada 2024 kita akan memiliki sosok semacam Pak Jokowi ya, yang mengakar hatinya di rakyat ya. Saya politisi Mas ya. Belusukan itu kalau nggak dari hati dan menjadi hobi ya, itu nggak gampang ya. Kita lihat lah ada politisi lain yang berusaha untuk belusukan Canggung tapi ya? Canggung, membagikan kaos, dilempar-lempar atau apa gitu loh, yang memang nggak bisa berinteraksi. Mungkin 5-10 menit bisa acting gitu ya. Tapi kalau nggak dari hati nggak bisa. Ini beliau udah hampir selesai kepemimpinan tapi kan memang begitu, dia kemana aja gitu, termasuk ke Cianjur kemarin kan. Jadi dia sangat hatinya memiliki jangkar solidaritas di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Tapi dengan G20 kemarin juga dia menunjukkan bahwa dia juga tidak pemain lokal, dia juga pemain internasional gitu. Saya baca The Economist ya, baca Bloomberg, liputan dari media asing tentang bagaimana peran Indonesia ya ketika presidensi 20 meliding negara-negara besar untuk duduk bersama ya. Itu diplomasi yang luar biasa. Jadi ini orang lokal ya. Hatinya di lokal tetapi juga memiliki daya pikat di dunia internasional. Itu kalau di domestik, di nasional. Kalau di global, Anda punya gambaran pemimpin-pemimpin yang menjadi idola dari Tony? Saya banyak membaca biografi para tokoh ya, terutama pemimpin-pemimpin politik ya. Saya Tony Blair saya baca ya. Margaret Thatcher ya saya baca, beberapa pemimpin Amerika ya saya pimpin, tapi terus terang nggak ada yang benar-benar menjadi idola saya sih Mas. Tapi ide besar mereka saya pahami. Mungkin kalau mau dipikir-pikir Obama mungkin. Obama ya, dia menekankan kembali tentang pentingnya American Dream ya, The Audacity of Hope ya, dia pernah nulis dengan baik. Selain dia adalah orang kulit hitam pertama menjadi presiden Amerika. Berbicara sangat fluent ya, eloquent ya, bicara dengan baik sekali. Gagasannya selalu menyihir ya. Mungkin Obama mungkin. Kalau tadi ngomongin soal Amerika punya American Dream ke Indonesia, apakah juga bayangan Bro Tony Indonesia 2045, 100 tahun Republik? Seperti apa impianmu soal Indonesia itu? Mungkin balik ke ide saya tadi Mas. Saya ingin mengatakan bahwa kita akan bisa menjadi negara maju ya, dengan kesejahteraan yang lebih membaik ya, dengan sistem pendidikan yang lebih baik, sumber daya manusia yang lebih baik. Kalau kita memang bisa selesai dengan itu tadi, menerapkan sistem meritokrasi tadi sih. Meritokrasi ya. Demokrasi gitu ya. Kan ada perdebatan apakah demokrasi itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, karena teori demokrasi ada teori politik yang kadang-kadang tidak terkait dengan ekonomi, tapi dibantah kok gitu, bahwa di negara-negara demokratis itu hampir tidak pernah terjadi kelaparan ya, termasuk seperti yang terjadi di pandemi yang terakhir kan semua negara gugup, termasuk pemerintahan Pak Jokowi gugup bagaimana mengatasi pandemi. Tapi karena kita adalah negara demokratis ya, masyarakatnya boleh mengkritik, masyarakatnya bisa memberikan masukan, ya pemerintahnya wajib berbenah gitu terhadap kritisisme kalau approval ratingnya masih ingin baik gitu ya, bahwa akan ada legacy yang lebih baik gitu. Jadi saya percaya sih Mas, dengan demokrasi ya yang lebih baik, lebih matang ya, itu akan memiliki implikasi juga terhadap kesejahteraan masyarakat ke depan. Optimis Indonesia 2045 akan lebih baik? Saya optimis Mas ya, selama kita akan menghadapi ujian penting ya. Ini kita dalam satu titik kritikal ya menurut saya di 2024 nanti. Apakah kita benar-benar dapat memilih penerus Pak Jokowi yang pas nih ya. Ya, terutama itu tadi Pak Jokowi sudah meletakkan fondasi yang relatif solid ya. Nah kita butuh 5-10 tahun ke depan yang juga lebih solid ya,
supaya tadi kalau kita bangun fondasi ini, fondasinya udah dibangun baru dicor itu ya kira-kira harus kering nih sehingga dia menjadi fondasi yang solid itu. Ini butuh 5-10 tahun lagi gitu. Nah, kalau kita dapat memilih orang yang tepat untuk meneruskan Pak Jokowi, ya berarti kita punya 20 tahun yang membuat bangsa ini ajak sehingga 2045-nya menurut saya. Itu bicara soal continuity ya. Ya, penting Mas. Continuity saya kira penting. Sustainability, continuity itu saya kira penting. Dan orang itu ada sekarang udah muncul dalam radar gitu. Iya, terus terang Mas, mencari orang yang seperti Pak Jokowi saya kira sulit ya, tapi yang mendekati saya kira sudah tampak. Udah tampak. Saya tampak. Dan kita tetap berharap bahwa continuity itu menjadi sebuah tema sentral menuju 100 tahun Indonesia Penting Mas. merdeka. Penting Mas. Dengan segala kebaikan dan kesalahan yang dilakukan oleh Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY ya. Saya kira mereka tetap adalah orang-orang yang memiliki niat baik ya, memiliki ketulusan untuk membangun Indonesia ya. Meskipun dalam perjalanannya ada distorsi, ada salah-salah cara berpikir politik dan tindakan politik, tapi niat mereka saya yakin lah. Mereka baik, nggak pengen bahwa Indonesia itu buruk, tapi dengan perspektif, dengan ideologi politik yang berbeda gitu. Nah, continuity itu menjadi penting sih untuk terus diteruskan gitu ya. Tidak sekedar anti ya. Selesai ini ditutup, ganti nama, ya, Diskoneksi, selalu terjadi keterputusan. Nah, itu berbahaya menurut saya, Mas. Ya, terutama itu tadi. Kalau Mas Budiman tadi ngajak saya bicara 2045 ya, berarti 20 tahun ini kita perlu fondasi yang solid. 10 tahun Pak Jokowi, 10 tahun next 10 years ini harus seperti apa. Oke, Ya. Thank you Raja Juli Antoni. Demikian obrolan saya dengan Wamen Agraria Raja Juli Antoni. Anda silakan untuk memberikan komentar, memberikan tanggapan terhadap komen-komen yang diberikan oleh Raja Juli Antoni. Thank you. Makasih banyak Mas.